Yang kami hormati segenap pimpinan wilayah Muhammadiyah dan pimpinan wilayah Aisyah beserta seluruh pimpinan daerah Muhammadiyah dan pimpinan daerah Aisyah yang hari ini menghadiri kegiatan yang penuh berkah ini. Bersama kita telah hadir yang sama-sama kita hormati narasumber kita Profesor Dr. Haji Syafiq Mughni MA. Dipersilahkan untuk tampil Bapak. Beliau adalah dosen saya semasa saya di S1 Fakultas Adab IAIN Sunan Ampel Surabaya atau sekarang UIN Sunan Ampel Surabaya. Beliau juga mentor dan pembimbing saya sejak dulu S1 sampai saat ini. Dulu ketika saya dan teman-teman di keluarga besar Himpunan Mahasiswa Islam Surabaya berkegiatan diskusi tiap malam Jumat dalam lingkaran studi Meridian. Saat itu beliau menjadi rektor Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, dan dari situ juga beliau memberikan kesempatan peluang-peluang kepada para kader termasuk kepada saya. Saya bisa S2 di IAIN Jogja dengan beasiswa Departemen Agama, juga atas arahan dan bimbingan beliau serta rekomendasi tentu saja. Dan sampai setelah lulus S2 pun saya akhirnya menjadi PNS di IAIN Sunan Gunung Jati atau UIN Sunan Gunung Jati sekarang, juga atas rekomendasi dan dukungan beliau. Semoga Semoga Bapak selalu mendapat kelimpahan kebaikan dari Allah dan mendapat keberkahan sepanjang masa. Amin. Sebelum beliau menyampaikan paparannya tentang risalah Islam berkemajuan, saya ingin menyampaikan CV-nya. Beliau menempuh pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Paciran Lamongan, lulus tahun 1967, kemudian Madrasah Sanawiyah dan MA Madrasah Aliyah di Pesantren Persis Bangil, Pasuruan, lulus tahun 1972, lulus sarjana di IAIN, sekarang UIN Surabaya, lulus tahun 1979, dan lulus program Magister di University of California, Los Angeles tahun 1986. Kemudian lulus juga pada program doktor di University of California, Los Angeles tahun 1990. Ada banyak pengalaman tugas yang beliau tuliskan, ada beberapa ini. Pertama sebagai guru besar sejarah peradaban Islam pada UIN Surabaya tahun 1980 sampai sekarang. Dekan Fakultas Adab IAIN Surabaya tahun 1995 sampai 1997. Rektor Universitas Muhammadiyah Sidoarjo 2001 sampai 2006. Guru besar tamu pada McGill University Montreal, Kanada tahun 1999. Guru besar tamu pada State University of New York, Buffalo, New York, USA 2006. Kemudian Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur 2006 sampai 2010.
Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah 2010 sampai 2015, 2015 sampai 2022, dan 2022 sampai 2027. Utusan khusus Presiden Republik Indonesia untuk dialog dan kerjasama antar agama dan peradaban tahun 2018 sampai 2019. Terakhir adalah Wakil Ketua Dewan Pertimbangan MUI 2021 sampai 2025. Untuk itu, untuk mempersingkat waktu, dipersilahkan waktu sepenuhnya kepada Pak Syafiq untuk memberikan pencerahan kepada kami semua. Monggo Pak. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Yang saya hormati moderator Bu Profesor Akmalia, Ketua PWM Jawa Barat Bapak Profesor Ahmad Dahlan dan seluruh jajaran PWM, ada Pak Syuhada juga Ketua PWM pada masanya, Ketua Pimpinan Wilayah Aisyah Jawa Barat, ya dua-duanya hadir, yang lalu dan yang sekarang, yang sering ketemu di GSM, Gerakan Subuh Mengaji. Nah itu, saya adalah salah satu pendengar setianya. Walaupun ya. Dan seluruh hadirin peserta acara ini, saya lupa apa acaranya, apa namanya, Ediopolitor, yang sangat berbahagia. Syukur alhamdulillah saya bisa hadir bersama Bapak Ibu semuanya untuk mengupgrade kemampuan kita, mempertinggi kapasitas kita sehingga bisa menjalankan amanah ini dengan baik. Ya, sebab Ediopolitor itu merupakan kerangka berpikir. Saya bisa bercerita lumayan panjang tentang Ediopolitor karena itu adalah kerangka berpikir perjuangan. Tidak hanya sekedar terdiri dari ideologi, politik dan organisasi saja, tetapi organisasi itu dibentuk dalam rangka memperjuangkan cita-cita politik, ya. Dan cita-cita politik kita itu dibangun untuk mewujudkan ideologi atau memperjuangkan ideologi kita. Nah, oleh karena itu ini menjadi satu hal yang saya kira sangat penting. Nah, hadirin sekalian, saya diberi amanah untuk berbicara tentang risalah Islam berkemajuan. Next. Mungkin ada pertanyaan tentang Islam berkemajuan ini, apakah ada Islam berkemajuan, dan kalau begitu apa ada Islam berkemunduran? Ini pernah ditanyakan di dalam pengajian Ramadan yang lalu. Nah, sesungguhnya Islam itu adalah agama yang berkemajuan. Kalau tidak berkemajuan atau berkemunduran, itu berarti bukan Islam yang sesungguhnya. Ini sama dengan ketika kita menyebut akhlak karimah atau al-akhlak al-karimah. Kalau ada al-akhlakul karimah, apakah ada al-akhlak ar-radhilah atau al-akhlak as-sayyi'ah? Padahal sesungguhnya ketika kita menyebut akhlak, itu seharusnya adalah karimah, tetapi karena ada sebutan karimah maka orang kemudian menyebut ada al-akhlak as-sayyi'ah atau ar-radhilah. Nah, sehingga kalau kita menyebut kita berakhlak, itu artinya adalah berakhlak yang baik, berakhlak al-karimah. Maka sesungguhnya kita menyebut Islam
itu otomatis sesungguhnya adalah berkemajuan. Tetapi karena supaya tidak ragu-ragu, kita sebut Islam berkemajuan, supaya mempertegas bahwa Islam itu adalah agama yang membawa kita kepada kemajuan. Jadi itu analoginya. Nah, sehingga kalau Islam yang sesungguhnya, maka Islam itu adalah Islam yang maju dan bukan Islam yang mundur. Nah, hadirin sekalian, yang menjadi concern kita adalah ini harus menjadi tekad kita, identitas kita. Harus kita tonjolkan, harus kita sebutkan secara eksplisit bahwa Islam yang berkemajuan itu menjadi Islam yang dianut atau diperjuangkan oleh Persyarikatan Muhammadiyah. Next. Nah, bagi Muhammadiyah, Islam berkemajuan itu adalah sebagai distingsi. Sebagai distingsi. Banyak ormas-ormas atau lembaga-lembaga yang menganut Islam, tapi Muhammadiyah itu distingsinya adalah berkemajuan itu. Nah, mungkin ada Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, atau ada Islam toleran, atau ada Islam yang bermacam-macam, silakan saja. Tetapi secara distintif berbeda dengan yang lain, bagi Muhammadiyah Islam itu adalah Islam berkemajuan. Yang kedua adalah sebagai identitas. Identitas Muhammadiyah, jati diri Muhammadiyah adalah berkemajuan itu. Kemudian Islam berkemajuan sebagai ideologi atau world view, pandangan dunia. Kalau kita merujuk pada definisi ideologi, maka itu jelas artinya adalah pandangan hidup, cita-cita kita ke depan, filosofi kehidupan kita, apa yang kita yakini atau keyakinan kita, itu adalah ideologi yang dimiliki oleh Muhammadiyah. Jadi kita bisa sebut sebagai distingsi, kita bisa sebut sebagai identitas, dan juga kita bisa sebut sebagai ideologi. Itu Islam berkemajuan. Next. Nah, dengan ini maka kita yakin bahwa Islam itu adalah agama yang membawa kemajuan jika difahami dengan benar. Kalau kenyataannya umat Islam itu belum berkemajuan atau belum bisa menjadi umat yang maju, maka berarti ada yang salah di dalam memahami Islam itu. Ada yang salah. Kalau kita fahami betul, maka buahnya adalah kemajuan. Juga karena jika dilaksanakan dengan benar dan sungguh-sungguh, maka buahnya atau umat Islam itu akan menjadi umat yang maju. Kalau belum maju, berarti ada yang salah, ada yang kurang di dalam mengimplementasikan ajaran Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu keyakinan dasar kita. Walaupun secara sosiologis mungkin banyak ahli yang menjelaskan jatuh bangunnya sebuah umat, mengapa umat bisa maju, mengapa bisa mundur, mengapa dunia ini menjadi dunia yang memiliki peradaban yang maju dan peradaban yang runtuh. Itu bisa saja dijelaskan oleh para sosiolog, oleh sejarawan, tetapi keyakinan dasar kita, karena ini diajarkan oleh Islam, adalah faktornya pemahaman yang benar dan pelaksanaan ajaran Islam yang sungguh-sungguh. Kalau tidak demikian, maka berarti pasti umat kita akan menjadi umat yang berkemunduran, yang tidak berkemajuan itu. Kalau kita tidak yakin ini, berarti kita belum menjadi muslim yang sungguh-sungguh,
belum percaya betul kepada wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu harus menjadi keyakinan kita. Next. Jadi Islam adalah agama kemajuan. Islam agama yang unggul. Al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Yang kedua, umat Islam ini sebagai umat yang terbaik. Khaira ummah kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kemudian Islam sebagai rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kemudian umat Islam sebagai pemegang mandat khalifatullah fil ard. Wa idza qala rabbuka lil malaikah inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kemudian Islam sebagai agama peradaban. Al-Islam dinul hadarah. Nah, semua preposisi ini menggambarkan sebuah keyakinan yang harus kita junjung tinggi, harus kita laksanakan dengan sungguh-sungguh. Kalau memang Islam itu ya'lu wa la yu'la alaih, mari kita tunjukkan dengan kenyataan bahwa umat Islam ini adalah menggambarkan ya'lu wa la yu'la alaih. Kita yakin Islam itu khaira ummah, mari kita tunjukkan. Kalau kita adalah khalifatullah fil ard, maka mari kita atur dunia ini, kita manage kehidupan dunia ini dengan sebaik-baiknya, sehingga mendatangkan keadilan, kedamaian, kesejahteraan dan lain sebagainya. Kalau Islam itu dinul hadarah, maka tugas kita adalah bagaimana membangun peradaban yang tinggi berdasarkan spirit atau roh ajaran Islam ini. Next. Nah, pengalaman sejarah menunjukkan bahwa ketika pada masa klasik umat Islam itu mengalami kemajuan dan kemudian mengalami kemunduran ketika kita berada pada masa pertengahan. Dari sudut perkembangan ilmu pengetahuan jelas bedanya. Dulu pernah kita ini menjadi mercusuar dari pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Banyak sarjana-sarjana muslim tingkat dunia, sehingga siapapun yang ingin pinter maka mereka harus belajar dari sarjana-sarjana muslim itu. Kalau mereka cari universitas yang bergengsi di dunia, maka mereka harus datang ke Baghdad, datang ke Kairo, datang ke Isfahan dan lain sebagainya. Tetapi setelah itu kemudian runtuh. Barat mengambil alih tongkat estafet dari kemajuan peradaban ini. Kemudian dari sudut perkembangan ilmu-ilmu keislaman pada zaman klasik, itulah disebut sebagai masa formatif bagi ilmu pengetahuan keislaman. Ilmu tafsir, ilmu nahwu, ilmu sorof, ilmu bahasa, apalagi ilmu kalam, ilmu fikih dan lain sebagainya, itu puncaknya adalah pada zaman klasik, dan itu semua kemudian surut pada zaman pertengahan. Kemudian perkembangan karya tulis itu luar biasa. Saya pernah meneliti seorang, nama penulis itu adalah Ibnu Battah Al-Ukbari, karena disertasi saya tentang gerakan Hambali di Baghdad pada abad 10 dan 11, maka ketemulah saya dengan seorang ulama yang bernama Ibnu Battah Al-Ukbari. Saya mencoba untuk melacak apa saja karya beliau. Ternyata di dalam kitab-kitab Tobaqat itu disebutkan sekitar 100 buku yang beliau tulis. Tetapi hanya sekitar 80 yang ketahuan judulnya, yang 20 tidak ketahuan.
Saya mencoba lagi untuk menggali kira-kira buku-buku yang ditulis itu ada di mana. Maka ketemulah bahwa 3 dari tulisannya itu sudah dicetak dan terdapat di perpustakaan-perpustakaan. Kemudian bagaimana yang 93? Yang 93 itu sebagian kecil masih dalam bentuk manuskrip, masih tulisan tangan yang sudah sebagian rusak dimakan rayap, yang ada tersimpan di berbagai museum, ada di Hyderabad, India, ada di Princeton, ada di berbagai macam perpustakaan besar itu yang masih dalam bentuk manuskrip. Nah, sedangkan sebagian besar sudah tidak jelas di mana buku-buku itu. Sehingga kesimpulan kita adalah baru 1 orang saja penulis itu. Dari 100 buku yang dia tulis, kita baru bisa menikmati buku itu, kita baca hanya 3 buku. Sedangkan yang lain itu masih belum bisa kita akses, sebagian besar hilang. Nah, bagaimana dengan penulis-penulis yang lain? Kurang lebih gambarannya sama, sehingga bayangan kita adalah begitu banyaknya karya-karya sarjana muslim itu yang sebagian besar sudah hilang, tidak jelas kemana, dan mungkin yang ada itu pun kita belum pernah baca. Ini saya hanya sekedar ingin menunjukkan betapa banyaknya karya yang mereka tulis. Kalau ingin tahu, ada 2 buku yang sangat bagus untuk melihat itu. Yang pertama adalah Geschichte der Arabischen Literatur, tulisan dari karya Bruggelmann, seorang sarjana Austria. Kemudian yang satu adalah tulisan Fuad Seskin, Geschichte der Arabischen Schriftum. Itu menggambarkan cerita dari buku-buku yang ditulis oleh sarjana-sarjana yang sudah lewat. Nah, kemudian setelah masuk pada zaman pertengahan, buku-buku itu masih tetap ditulis, ada buku-buku baru, tetapi kualitasnya tidak sebagus yang lama, yang abad klasik itu. Sudah lebih banyak buku syarah, sudah banyak buku-buku dengan hawamish atau hamisyah, hasyiah dan lain sebagainya. Jadi kualitasnya jauh berkurang. Nah, kemudian perkembangan pusat-pusat keunggulan itu juga jauh sekali bedanya. Demikian juga kesatuan dan keragaman pemikiran itu bisa sangat menonjol pada abad klasik, tetapi sangat berkurang pada zaman pertengahan. Nah, saya hanya ingin menunjukkan bahwa di masa pertengahan itulah terjadi Islam berkemunduran. Hampir seluruh dunia Islam dijajah oleh bangsa-bangsa barat, dan kita punya bukti sejarah bahwa pada zaman klasik itulah kita bisa sebut sebagai Islam berkemajuan. Nah, maka tugas dari Muhammadiyah adalah bagaimana mengembalikan etos kemajuan itu muncul kembali, dimulai dari Muhammadiyah, dan insya Allah akan berkembang di kalangan seluruh umat Islam. Next. Ciri-ciri Islam berkemajuan. Ini sudah merupakan keputusan muktamar. Baiknya kita baca itu lengkap sudah dengan gambarannya. Yang pertama adalah berlandaskan pada tauhid, al-mabni ala tauhid. Jadi Muhammadiyah adalah organisasi yang bukan saja menganut ajaran tauhid, tetapi juga memperjuangkan tauhid itu menjadi sentral dari kehidupan seluruh umat. Tauhid bagi Muhammadiyah harus berimplikasi pada persoalan-persoalan ubudiyah, harus berimplikasi pada persoalan-persoalan muamalah
duniawiyah. Itu tauhid. Bagaimana kita harus memandang bahwa seluruh makhluk Allah ini adalah satu sebagai pancaran dari tauhidullah. Kita harus muliakan seluruh umat manusia. Kita harus perjuangkan supaya mereka memperoleh dignity, harga diri yang sebenarnya sebagai fitrah yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perjuangan untuk kembali kepada fitrah itu adalah perjuangan untuk bertauhid di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Tauhid bukan saja berarti kita menjauhkan dari syirik, dari khurafat, dari tahayul yang sifatnya teologis, tetapi juga berjuang atas prinsip kesamaan, keadilan, yang itu adalah merupakan implikasi dari tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Islam berkemajuan itu adalah Islam yang bersumber pada Al-Quran dan Sunnah. Nah, bagi Muhammadiyah, bersumber pada Al-Quran dan Sunnah itu tidak hanya berarti kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, tetapi juga merujuk, menjadikannya sebagai rujukan, karena di sana ada inspirasi, ada ajaran moral, ada ajaran hukum, ada ajaran teologi, akidah dan lain sebagainya. Maka bersumber kepada Al-Quran dan Sunnah adalah mencari tuntunan, mencari landasan bagi seluruh aspek kehidupan kita. Sebab ada yang mempersoalkan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah itu apakah tidak berarti mengembalikan zaman ini ke masa lampau, sehingga kehidupannya itu akan menjadi kehidupan pada abad ke-7 Miladiyah, seperti pada zaman Nabi dan zaman sahabat dan seterusnya. Nah, jadi sekali lagi, dalam bahasa Arab bersumber pada Al-Quran dan Sunnah itu bisa disebut dengan ar-ruju ilal Quran wa Sunnah, tapi tidak berarti kembali kepada Quran dan Sunnah, tetapi berarti kita merujukkan seluruh pemikiran dan amal perbuatan kita kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, disinilah letak perbedaan antara Muhammadiyah dan sebagian dari kaum Salafi. Ya, sama-sama berdasar Quran dan Sunnah, sama-sama ar-ruju ilal Quran wa Sunnah, tetapi bagaimana merujuk itu berbeda. Misalnya Muhammadiyah tidak semata-mata memahami Quran dan Sunnah itu secara tekstual, melainkan tergantung konteksnya juga. Jadi ada pemahaman tekstual dan ada pemahaman kontekstual. Tetapi kalau kaum Salafi pada umumnya itu lebih mengutamakan pemahaman tekstual. Apa yang bunyi di dalam teks atau nas Quran dan Sunnah, itulah yang dipegang teguh, yang dipakai. Padahal Muhammadiyah tidak seperti itu. Misalnya, ini contoh yang mungkin paling jelas. Sumu liru'yatih wa aftiru liru'yatih. Kalau kaum Salafi kan harus dengan melihat bil ain, ar-ra'yu bil ain. Tetapi Muhammadiyah dengan ilmu pengetahuan, dengan ilmu astronomi, ilmu falak atau ilmu hisab. Di dalam soal
kemasyarakatan misalnya, soal perbudakan. Kalau kita menggunakan pemahaman tekstual, maka berarti kita masih harus melegalkan perbudakan itu. Karena dalam Al-Quran kan di surat Al-Mu'minun, ya, qad aflahal mu'minun dan seterusnya, sampai kepada ayat walladzina hum li furujihim hafidun illa ala azwajihim aw ma malakat aimanuhum. Ya, kita menghindari hubungan seksual kecuali terhadap istri-istrinya, ya, dan budak-budaknya. Itu ayat Al-Quran. Illa ala azwajihim aw ma malakat aimanuhum. Maka kalau kita memahami secara tekstual, berarti kita masih bisa melegalkan perbudakan. Tetapi bagi Muhammadiyah tidak, karena semangat dari seluruh Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW itu menghendaki dihapuskannya perbudakan. Pada zaman Nabi mengapa belum bisa? Karena situasi dan kondisinya belum memungkinkan dihapuskannya seluruh perbudakan. Masih ada perang antara negara Islam dan negara kafir, Darul Islam dan Darul Harb misalnya. Mereka masih menggunakan hukum kalau tentara atau masyarakat muslim yang dikuasai itu bisa dijadikan budak. Nah, kalau Islam misalnya tidak mengakui adanya perbudakan, berarti kita tidak bisa memperbudak orang-orang kafir di dalam peperangan itu. Nah, supaya seimbang, maka kalau mereka menjadikan orang Islam budak, nah orang Islam juga bisa menjadikan orang kafir sebagai budak dari peperangan itu, sehingga nanti ada tukar menukar, ada keseimbangan. Mereka membebaskan, kita juga membebaskan perbudakan itu. Itu salah satu situasinya. Yang kedua adalah dalam situasi masyarakat yang sebagiannya masih tergantung ekonominya kepada tuan-tuan, maka belum mungkin dihapuskannya perbudakan itu sekaligus pada zaman Nabi. Tetapi cita-cita Islam sesungguhnya adalah menghapuskan perbudakan. Maka sekarang tidak boleh ada lagi perbudakan dalam situasi atau zaman yang sudah maju seperti sekarang ini. Apakah bentuknya perbudakan zaman sekarang itu? Ya, sebagian mengatakan, oh sekarang kalau perbudakan dalam pengertian masa lalu mungkin sudah tidak ada. Tetapi perbudakan di dalam rumah tangga itu mungkin masih ada. Pembantu yang bekerja di rumah-rumah tanpa jelas jam kerjanya, tidak ada perjanjian, tidak ada macam-macam, apakah itu tidak berarti jenis perbudakan modern? Nah, sehingga bagi Muhammadiyah memahaminya itu harus secara komprehensif, menggunakan akal pikiran, tidak hanya tekstual, tapi juga kita menggunakan pemahaman kontekstual. Maka inilah salah satu bedanya antara Islam berkemajuan bagi Muhammadiyah dan Islam yang dianut oleh kelompok-kelompok lain. Yang ketiga adalah menghidupkan ijtihad dan tajdid. Ihya'ul ijtihad wa tajdid. Bagi Muhammadiyah, ijtihad adalah sebuah keharusan. Tidak ada yang namanya insidat babil ijtihad, penutupan pintu ijtihad. Itu tidak ada. Ijtihad selalu terbuka. Dan ini adalah semangat yang ditanamkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang berijtihad kemudian benar, dapat 2 pahala, kalau salah dapat 1 pahala. Itu artinya ijtihad adalah sesuatu yang utama.
karena salah pun masih mendapatkan pahala. Nah, orang lain mungkin tidak paham makna ijtihad itu bagi Muhammadiyah. Ada yang mengatakan Muhammadiyah ini kan sekarang sudah berubah dari zaman awal berdirinya. Muhammadiyah sekarang berbeda dengan Muhammadiyah pada zaman Kiai Haji Ahmad Dahlan. Karena mereka mengukur dengan semangat taklid, dengan semangat jumud gitu. Karena bagi Muhammadiyah pikiran itu bisa berubah, fatwa itu bisa berkembang. Kan di dalam khazanah sejarah kita ada Al-Qaulul Qadim dan Al-Qaulul Jadid. Itu kan berarti ada perubahan pemikiran. Maka Muhammadiyah pun bisa memiliki Qaulul Qadim dan Qaulul Jadid. Itu tidak apa-apa. Justru kalau tidak, maka ini ijtihadnya sudah mati di Muhammadiyah. Sehingga kita bisa merubah ijtihad yang lama atau melahirkan ijtihad baru yang dulunya belum ada, dan itu harus kita lakukan secara terus-menerus ya. Mungkin Pak Dadang sangat tahu itu bagaimana dinamika di dalam majelis tarjih. Yang dulu misalnya Muhammadiyah menggunakan ru'yah, lalu berubah menggunakan hisab dan ru'yah bersama-sama, lalu setelah itu hisab saja, tapi itu pun masih bisa mumkinul imkanur ru'yah gitu. Kemudian berubah menjadi hisab hakiki sekarang ini, dan sekarang sedang berijtihad untuk melahirkan kalender global. Kalender global. Jadi kalau kalender global ini bisa diterima atau menjadi fatwa resmi dari Muhammadiyah, maka itu menunjukkan akan ada perubahan ya, baik di dalam paradigma ilmu hisab maupun dalam paradigma ru'yah. Itu akan terjadi perubahan yang sangat signifikan. Biarkan saja, tidak apa-apa, itu terus berkembang. Nah, kemudian tasydid, nah ini sudah menjadi pemahaman kita bahwa tasydid itu sesuatu yang niscaya bagi Muhammadiyah. Ya. Harus ada pembaharuan. Kalau tidak, maka stagnan kita. Yang keempat adalah mengembangkan wasatiyah. Asal usulnya dari mana kata-kata wasatiyah itu diambil? Dari ayat Al-Quran, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasaton, yang menurut para ahli tafsir adalah bermakna khiyarul ummah, umat yang terbaik. Ummatan wasaton bisa juga berarti umat yang menengah, yang ada di tengah-tengah. Di situ kemudian istilah wasatiyah dikembangkan. Khairul umur awsatuha, sebaik-baik perkara itu adalah yang tengah-tengah. Disitulah kemudian dikembangkan. Nah, siapa yang mulai menggunakan istilah wasatiyah ini? Ya, ini masih menjadi penelitian sejarah, tetapi sangat jelas misalnya buku Ibnu Taimiyah yang berjudul Al-Aqidatul Wasitiyah, di dalamnya ada Al-Aqidah Al-Wasatiyah, dan itu terus kemudian dikembangkan. Nah, bagi Muhammadiyah, Islam itu adalah agama wasatiyah. Lawannya adalah ekstremisme. Jadi yang di tengah itu wasatiyah,
yang di pinggir kanan atau pinggir kiri itu adalah ekstrim kanan dan ekstrim kiri. Salah satu contohnya adalah di dalam soal ibadah. Nabi pernah mengatakan salat yang menjadi kewajiban kita itu mengandung keutamaan yang luar biasa. Kemudian mendengar itu sebagian sahabat mengatakan, saya akan sholat terus, tidak akan tidur malam hari, akan melek terus karena sholat. Lalu Nabi mengatakan, jangan engkau lakukan itu, li'anna li'ainika alaika haqqo, karena sesungguhnya, apa artinya ainuka itu dalam bahasa Indonesia? Kalau matamu mungkin kurang enak ya. Li'anna li'ainika alaika haqqo, karena sesungguhnya bagi mata Anda, kalau mata Anda masih masih halus gitu. Tapi kalau matamu tidak halus. Ya, karena mata Anda itu punya hak untuk istirahat. Ya, jangan engkau paksa terus. Kemudian ketika Nabi menjelaskan keutamaannya puasa, sebagian sahabat mengatakan, saya akan puasa terus setiap hari. Maka Nabi mengatakan, jangan engkau lakukan itu, li'anna libatnika alaika haqqo, karena perutmu itu juga punya hak yang harus engkau penuhi. Ciri orang mukmin yang baik adalah ini, wa ibadur rahman dan seterusnya, alladzina idza anfaqu lam yusrifu wa kana baina dzalika qawama. Kalau berinfak itu ya sedengan, tidak seluruh harta bendanya diinfakkan sehingga jatuh miskin, dan juga tidak pelit. Nah, inilah contoh wasatiyah Islam itu. Dan Muhammadiyah memandang ini perlu dikembangkan di dalam seluruh aspek kehidupan, baik di dalam soal-soal ubudiyah, di dalam soal-soal muamalah duniawiyah. Yang kelima, ciri dari Islam berkemajuan itu adalah mewujudkan rahmat bagi seluruh alam. Bagaimana supaya Islam itu kita wujudkan di dalam kehidupan nyata yang membawa kemaslahatan, membawa rahmat bagi semuanya. Tidak hanya rahmatan lil muslimin saja, tapi juga rahmatan linnas, bagi seluruh umat manusia. Dan tidak hanya rahmat bagi manusia saja, tapi juga Islam itu harus menjadi rahmat bagi binatang. Binatang juga harus mendapatkan sentuhan kerahmatan Islam itu. Dulu ketika saya belajar bahasa Arab di pesantren, ada buku yang bagus, namanya adalah Al-Qira'atur Rasyidah. Saya kira di Darun Najah dipakai juga itu ya. Nah, ada cerita tentang seekor burung dalam sangkar. Burung itu nyanyinya bagus, pemiliknya merasa, wah ini gembira sekali burung itu, bahagia, karena ternyata manggungnya itu kung, suaranya enak. Padahal burung itu sedang menderita karena tidak bisa hidup layak. Burung itu kan fitrahnya terbang ke sana kemari, ya, menikmati indahnya alam semesta ini, tapi mengapa di kerangkeng sendirian di dalam sangkar, pasti itu akan menimbulkan penderitaan. Tapi pemiliknya tidak paham. Nah, padahal dia Muslim gitu. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah itu mewajibkan kita berbuat ihsan dalam semua hal. Contohnya, wa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Apabila engkau membunuh binatang, bunuhlah dengan cara yang terbaik. Wa idza dzabhtum fa ahsinudz dzibhah. Apabila engkau menyembelih binatang, sembelihlah dengan cara yang terbaik, yang tidak menimbulkan penderitaan atau rasa sakit bagi binatang itu. Nah, begitu indahnya Islam ini,
sehingga mungkin itu perlu kita mengevaluasi ya, bagaimana sikap Islam kita ini, apakah sudah menjadi rahmat bagi semua makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala atau belum. Nah, disinilah saya kira perlu Muhammadiyah punya perhatian yang harus sungguh-sungguh. Kita mungkin bisa kalah dengan masyarakat lain yang sudah menggunakan teknik penyembelihan binatang dengan cara yang lebih hewani. Mungkin kita tidak bisa menyebut manusiawi karena binatang, tapi yang lebih hewani. Gitu. Inilah ciri-ciri Islam berkemajuan. Next. Nah, bagaimana manhaj atau metode Islam berkemajuan itu? Yang pertama adalah tentang sumber ajaran. Tadi sudah disebutkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada 3 pendekatan. Pendekatan yang dilakukan adalah bayani, burhani, dan irfani. Pendekatan bayani itu berarti memahami Islam ini dari teks. Kita menggunakan ilmu balaghah, ilmu nahwu, ilmu sharaf, sejarah, ilmu sosial dan lain sebagainya. Kita gunakan semuanya untuk memahami ayat-ayat Al-Quran dan Sunnah Rasul. Tetapi tidak cukup itu, harus juga digunakan metode burhani, penalaran, akal pikiran, ilmu pengetahuan. Semuanya kita manfaatkan untuk memahami Islam. Yang ketiga adalah irfani, dengan hati nurani, dengan intuisi, ya, kepekaan batin kita, itu juga kita gunakan. Umumnya pendekatan yang ketiga ini dipakai oleh ahli tasawuf atau para sufi. Tapi bagi Muhammadiyah itu tidak merupakan pendekatan yang terpisah-pisah. Semua tiga-tiga itu digunakan secara simultan. Dan itu kita bisa lihat bagaimana produk sebagian dari kajian tarjih, misalnya fikih lingkungan, kemudian ada fikih difabel, ada bermacam-macam, itu menggunakan 3 pendekatan itu secara simultan, secara bersamaan, tidak terpisah-pisah. Kalau zaman dulu kan bayani itu digunakan sendiri oleh para muhaddisun, oleh para fuqaha, kemudian yang burhani itu digunakan oleh para mutakallimun, ahlul kalam, kemudian yang irfani oleh para mutasawwifun atau ahli tasawuf. Nah, Muhammadiyah tidak begitu. Semuanya itu digunakan secara integratif, secara simultan. Kemudian menggunakan akal dan ilmu pengetahuan, ini jelas kita manfaatkan. Ada dimensi ajaran Islam, yaitu akidah, kemudian ada ibadah, lalu ada akhlak, ada muamalah dunyawiyah dan lain sebagainya. Itu punya konsekuensi di mana kita harus melihat ada bid'ah, ada khurafat, ada tahayul, ada syirik dan lain sebagainya. Itu dengan dimensi-dimensi ajaran Islam itu. Kemudian ijtihad yang berkelanjutan dan kemudian mazhab keagamaan. Bagi Muhammadiyah, mazhab-mazhab yang pernah ada di dalam sejarah itu adalah kekayaan intelektual yang luar biasa. Tetapi jangan sampai kita tersandera oleh mazhab-mazhab itu. Kita kaji, kita manfaatkan, kita pelajari, kita analisis,
tapi jangan kita terjebak di dalam madhab itu. Kita boleh setuju, boleh tidak, kita boleh tolak, kita perbaiki dan lain sebagainya, itu semua terserah kepada kita. Itulah yang disebut dengan Allah madhabiyah, Islam yang tanpa madhab. Nah, tapi kita hargai orang lain yang bermadhab. Di Indonesia ini kan kalau NU misalnya itu jelas menganut salah satu dari 4 madhab fikih, kemudian 1 dari 2 madhab kalam, yaitu Maturidi dan Asy'ari. Kemudian dalam soal tasawuf bisa mengikuti Al-Ghazali atau Junaid Al-Baghdadi. Kalau Jamiatul Wasliyah itu bermadhab Syafi'i, demikian juga Nahdlatul Wathon di NTB itu juga mengikuti madhab Syafi'i. Nah, Muhammadiyah di atas semuanya itu. Di atas semuanya. Kemuliaan manusia, pendek kata, ini harus menjadi landasan. Semua aktivitas yang kita lakukan, semua pikiran yang kita curahkan itu harus berorientasi untuk memuliakan manusia. Walaqad karramna bani Adam, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Semuanya memberikan mandat kepada kita untuk terus memuliakan manusia. Next. Nah, sekarang prinsip-prinsip pemikiran itu harus diwujudkan dalam bentuk gerakan. Di dalam risalah Islam Berkemajuan itu sudah dijelaskan bahwa Muhammadiyah adalah gerakan dakwah. Ada sisi-sisi yang sangat penting bagaimana supaya dakwah itu betul-betul ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Bagaimana dakwah itu kita lakukan secara sungguh-sungguh, tidak pernah berhenti, tetapi pada saat yang sama juga menghormati orang lain yang berbeda faham, yang berbeda agama. Di dalam berdakwah kita bisa gotong royong, saling membantu. Amal-amal sosial itu punya semangat dakwah dan itu bisa kita lakukan dengan siapa saja asal tujuannya adalah ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Kemudian gerakan tajdid. Nah, di situ ada pembahasan apa kaitannya gerakan tajdid dengan gerakan modernisasi, gerakan reformasi, gerakan purifikasi. Muhammadiyah lebih menggunakan istilah tajdid saja, tidak modernisasi, tidak reformasi, dan juga tidak purifikasi. Kita kembalikan ke asalnya, yaitu tajdid yang sudah disahkan atau diucapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab kalau kita menyebut Muhammadiyah itu adalah gerakan modernisasi, nah padahal modernisasi itu dalam sejarahnya lahir di Barat dan berkaitan dengan masyarakat Kristen yang mengalami kemunduran karena dominasi gereja, dominasi para kiai Kristen, sehingga ilmu itu terhambat, kehidupan sosial menjadi mundur. Maka jalan satu-satunya untuk menjadi modern adalah dengan sekularisasi, menjauhkan persoalan dunia ini dari agama, menjauhkan politik dari prinsip-prinsip agama, baru dunia ini bisa menjadi maju. Itu kata pemikir-pemikir modern. Sehingga modernisasi adalah sekularisasi dalam konteks masyarakat Barat. Nah, padahal Muhammadiyah tidak begitu. Demikian juga reformasi. Reformasi ini kan lahir juga dalam dunia gereja.
Kristen mengalami kemunduran, kemudian Martin Luther melakukan reformasi, kembali kepada Bible, menghilangkan taklid, bid'ah dan khurafat supaya Kristen bisa menjadi maju. Lalu seterusnya adalah John Calvin yang dikenal dengan Calvinisme, ajaran Calvinisme yang mempurifikasi, membersihkan ajaran Kristen itu juga dari tahayul, khurafat, syirik, bid'ah dan lain sebagainya. Itu reformasi, purifikasi ya. Jadi kalau Martin Luther itu reformasi, tapi kalau John Calvin ini adalah purifikasi. Nah, ini kan mirip-mirip Muhammadiyah. Sehingga beberapa penulis mengatakan bahwa sesungguhnya Muhammadiyah itu adalah Protestan Islam. Islam, Protestan yang Islam gitu. Itu Muhammadiyah. Mirip-mirip ajarannya. Pada suatu ketika berada di Swiss, saya ingin mencari kuburan dari John Calvin itu, orang yang sangat diagungkan dan menjadi ajarannya menjadi cikal bakal kapitalisme modern itu. Jadi jasanya luar biasa. Nah, ada kuburan kira-kira ya 5 kali luasnya kampus inilah. Cari satu persatu tidak ketemu. Akhirnya ketemu kuburannya itu kecil, tidak ada tanah yang ke atas apa itu? Ke atas itu seperti kuburan-kuburan yang lain. Saya tanya kepada teman dari PGI, kok ini tidak ada tanda-tanda kuburannya diagungkan? Dia mengatakan, oh ya memang ajaran dari Calvinisme itu tidak boleh mengkultuskan kuburan, tidak boleh mengkeramatkan kuburan. Jadi mirip Muhammadiyah. Nah, tapi baiklah, istilah-istilah itu boleh saja kita gunakan, tapi tidak berdiri sendiri. Itu hanya digunakan sekedar membuat perbandingan bahwa ini mirip-mirip tajdid di dalam konsep Islam yang dikembangkan oleh Muhammadiyah. Nah, tapi sekali lagi istilah-istilah itu, reformisme, puritanisme, modernisme, itu tidak menggantikan tajdid. Nah, Muhammadiyah juga menjadi gerakan ilmu, mengembangkan ilmu semaju-majunya, dan kemudian gerakan amal. Kita harus memperbanyak amal perbuatan untuk kemaslahatan kehidupan makhluk di muka bumi ini. Ini betul-betul harus menjadi gerakan ya, yang dikembangkan oleh Muhammadiyah untuk mewujudkan Islam berkemajuan itu. Next. Kemudian Muhammadiyah juga melakukan perkhidmatan dengan Islam berkemajuan. Ada perkhidmatan keumatan, kita berjuang untuk kemaslahatan umat, kita juga berjuang untuk kemaslahatan bangsa, kemudian kemaslahatan kemanusiaan secara keseluruhan, perkhidmatan global yang tidak dibatasi oleh sekat-sekat negara atau bangsa, dan kemudian perkhidmatan masa depan. Kita berpikir jauh ke depan bagaimana nasib umat manusia. Next. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Syafiq. Masih ada berapa menit ini Pak? 6 menit Pak. Jadi ya 6 menit untuk dialog ya Pak ya. Okay. Ya, baik. Saya tambahin sedikit. Jadi kewajiban kita seperti apa? Yang pertama adalah kita perlu mainstreaming Islam berkemajuan itu. Kita jadikan cara berpikir kita,
sikap hidup kita, kita kenalkan Islam berkemajuan itu kepada masyarakat. Pendek kata, semua harus menganut Islam berkemajuan ini. Bukan hanya Muhammadiyah, tapi juga masyarakat Islam yang lain, dan seluruh dunia harus tahu bahwa di sana, di Indonesia itu ada sumber inspirasi, yaitu Muhammadiyah yang mengembangkan Islam berkemajuan ini. Sebagian memang sudah kita lakukan dalam berbagai konferensi internasional, dalam gerakan-gerakan kemanusiaan di berbagai negara, dalam proses perdamaian di berbagai negara. Itu Muhammadiyah selalu mempromosikan bahwa sikap inilah yang dianut oleh Muhammadiyah yang disebut dengan Islam berkemajuan itu. Pendek kata, mari ini kita syiarkan, kita perkenalkan ya kepada dunia ini bahwa Islam berkemajuan itu harus menjadi cara berpikir dan sikap hidup dari seluruh umat manusia, tidak hanya yang Muslim, tapi mereka juga, walaupun mereka tidak berakidah Islam, walaupun mereka tidak menganut Islam, tapi paling tidak di dalam hubungan sosial, di dalam melakukan aktivitas kehidupan ini, prinsip-prinsip Islam berkemajuan itu harus mewarnai semuanya. Terima kasih. Terima kasih Bapak.